Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illa huwa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati MPKU Jawa Timur, Bapak Dr. Sohibul Absor MKes. Yang kami hormati pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan beserta jajarannya. Yang kami hormati MPKU pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan, Bapak Dr. Abdul Manaf beserta jajarannya. Yang kami hormati Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, Ibu Dr. Haja Umi Alia MKes. Yang kami hormati calon Wakil Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, masa bakti tahun 2021-2025. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Lamongan, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia, taufik, hidayah, sehingga di pagi yang indah ini Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di tempat yang indah dan mulia ini guna mengikuti rangkaian acara, yakni pelantikan Wakil Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan periode 2021-2025. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dicurahkan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan pula kita termasuk di dalam umatnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah menjadi sunatullah bahwa sebuah perkara akan menjadi baik ketika itu dipasrahkan pada orang yang tepat dengan dan kapasitasnya. Sebaliknya, perkara itu akan menjadi buruk ketika itu dipasrahkan pada orang yang tidak pada tempat dan keilmuannya. Mudah-mudahan upaya kita di dalam merencanakan kebaikan khususnya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini adalah sesuatu yang baik, dan kemudian Allah berkenan ridho serta memberikan kebaikan dan kemuliaan serta kemajuan bagi kita Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, susunan acara pelantikan Wakil Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan periode tahun 2021 sampai dengan 2025 sebagaimana berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, safety briefing. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan Mars Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Acara yang keempat, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang kelima, prosesi pelantikan Wakil Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Acara yang keenam, sambutan, dan terakhir, doa dan acara penutup. Mari kesempatan yang sangat indah dan mulia ini, di pagi hari ini, acara kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Memasuki acara yang kedua, safety briefing, kepada panitia dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Sebelum mulai aktif pada hari ini, perkenankan kami sampaikan safety briefing sebagai standar keselamatan di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat ini kita berada di ruang pertemuan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Ruang ini terdapat pintu untuk akses keluar dan masuk sekaligus merupakan jalur evakuasi. Ruang ini juga dilengkapi APAR atau alat pemadam api ringan yang berada di belakang ruangan. Apabila terjadi kebakaran dalam ruangan, tetap tenang, jangan panik, segera hentikan aktivitas Anda dan segeralah keluar dari ruangan ini. Berjalan cepat, jangan berlari, lepaskan sepatu hak tinggi Anda, tidak menggunakan lift ketika bencana terjadi, serta utamakan wanita hamil dan lansia. Jalur evakuasi terdekat adalah keluar dari ruang ini, melalui tangga turun mengikuti jalur evakuasi menuju lantai 1, dan pastikan Anda menggunakan pegangan tangga agar lebih aman. Berkumpullah di titik aman atau assembly point yang berada di halaman depan lobi pintu 2. Pastikan jumlah anggota dan jangan kembali ke ruangan dengan alasan apapun sampai ada instruksi dari petugas evakuasi bahwa kondisi aman. Jika terjadi kebakaran, ambillah APAR di sebelah belakang. Alat ini dinamakan dengan APAR atau alat pemadam api ringan. Sebelum digunakan, semua APAR masih dalam keadaan terkunci. Prosedur penggunaan sebagai berikut. Pertama, buka safety pin dengan cara ditarik. Kedua, lepaskan nozzle atau selang. Selanjutnya, tekan handle dan cobakan 1 kali ke udara untuk mengetahui APAR siap digunakan. Semprotkan ke sumber api dengan jarak 2 meter. Jika api belum padam, segera lapor petugas kami. Selanjutnya petugas kami akan membantu memadamkan api dan memberi kode aktivasi code red melalui pengeras suara yang menyatakan rumah sakit dalam kondisi terjadi kebakaran. Selain menggunakan APAR, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan juga menyediakan saluran air hidran sebagai pemadam api dengan cara penggunaan sebagai berikut. Angkat selang fire hose mendekat, panggul jika terasa berat, dan lempar selang tersebut ke arah yang mendekati api. Posisikan selang agar tidak terbelit, sehingga aliran air nantinya bisa berjalan dengan lancar. Sambungkan pangkal selang dengan hidran pilar. Posisikan kaki agak meregang agar tumpuan ke tanah lebih kuat. Posisi salah satu tangan adalah memegang ujung nozzle, dan tangan satunya berada pada pangkal dengan menjepitkan ke bawah lengan supaya tidak goyah. Berikan kode ke operator jika Anda merasa sudah siap memadamkan api. Apabila terjadi gempa, berlindunglah di bawah meja atau merapat pada dinding yang kuat dengan melindungi kepala Anda. Dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sedang tidak melakukan simulasi bencana. Artinya, apabila terdengar bunyi sirine, itu adalah kejadian yang sesungguhnya. Demikian safety briefing yang dapat kami sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Allah SWT selalu memberikan keselamatan pada kita, baik di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Muhammadiyah, dan Mars Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Hadirin dimohon berdiri. Sanalah ku berdiri
lagu negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kerja para karyawan yang diinginkan masa depan cemerlang, gerak dan cepat, kerja dan cermat, mutu layanan terus meningkat. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan pantang menyerah hadapi tantangan, seiring dengan kemajuan zaman.
Akan duduk kembali. Acara yang keempat, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada beliau Ustadz In'am Mu'alifin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ustadz In'am Mu'alifin yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hadirin sekalian yang berbahagia, memasuki acara yang kelima, yakni prosesi pelantikan Wakil Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan masa bakti tahun 2021-2025 dan diawali dengan pembacaan SK pengangkatan Wakil Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan kepada yang terhormat Pak Haji Yusuf Mukramin SK. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat, perkenankan kami membacakan surat keputusan pengangkatan Wakil Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan masa jabatan tahun 2021-2025. Kita awali dari Wakil Direktur Medis, kemudian nanti Wakil Direktur Keuangan, dan yang ketiga Wakil Direktur Administrasi, Sumber Daya Insani, dan Al-Islam Kemuhammadiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur nomor 87/Kep/2 Romawi /6/D/2021 tentang
pengangkatan Wakil Direktur Medis Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan masa jabatan tahun 2021-2025. Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan koordinasi MPKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur tanggal 30 Juni 2021 via online memutuskan menetapkan Wakil Direktur Medis Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan masa jabatan 2021-2025. Pertama, mengangkat Saudara Dr. Muhammad Astroh Abdi Y, spesialis urologi, NPM 1111307 sebagai Wakil Direktur Medis Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan masa jabatan 2021-2025. Kedua, menugaskan yang bersangkutan untuk membantu Direktur dalam mengelola dan mengembangkan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sesuai dengan pedoman Persyarikatan Muhammadiyah. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberi gaji atau imbalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025. Kelima, keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Surabaya tanggal 19 Dzulqa'dah 1442 Hijriah bertepatan dengan 30 Juni 2021 Miladiah. Ketua Dr. Solihul Absor, Magister Kesehatan, NPM 945245 ditandatangani. Sekretaris Dr. Mundakir, Eskep NS, Magister Keperawatan, NPM 794688 ditandatangani. Surat keputusan selanjutnya. Surat keputusan Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur nomor 88-2-Romawi.6-D-2021 tentang pengangkatan Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan masa jabatan tahun 2021-2025. Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan koordinasi MPKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur tanggal 30 Juni 2021 via online memutuskan menetapkan Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan masa jabatan 2021-2025. Pertama, mengangkat Saudara Dr. Andes Taufik Yudiantoro, Akuntan, Magister Akuntansi, NPM 760034, sebagai Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan masa jabatan 2021-2025. Kedua, menugaskan yang bersangkutan untuk membantu Direktur dalam mengelola dan mengembangkan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sesuai dengan pedoman Persyarikatan Muhammadiyah. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberi gaji atau imbalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021
dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025. Kelima, keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Surabaya tanggal 19 Dzulqa'dah 1442 Hijriah bertepatan dengan 30 Juni 2021 Miladiah, Ketua Dr. Sholihul Absor Magister Kesehatan NPM 945245 ditandatangani, Sekretaris Dr. Mundakir Askep NS Magister Keperawatan NPM 794688 ditandatangani. Surat keputusan selanjutnya. Surat keputusan Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur nomor 89/2-6/D/2021 tentang pengangkatan Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya Insani dan Al-Islam Kemuhammadiyahan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan masa jabatan tahun 2021-2025. Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil keputusan koordinasi MPKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur tanggal 30 Juni 2021 via online memutuskan menetapkan Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya Insani dan Al-Islam Kemuhammadiyahan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan masa jabatan 2021-2025. Pertama, mengangkat Saudara Rahmat Ardiansyah Puageno, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan NPM 903479 sebagai Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya Insani dan Al-Islam Kemuhammadiyahan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan masa jabatan 2021-2025. Kedua, menugaskan yang bersangkutan untuk membantu direktur dalam mengelola dan mengembangkan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sesuai dengan pedoman Persyarikatan Muhammadiyah. Ketiga, kepada yang bersangkutan diberi gaji atau imbalan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 30 Juni 2025. Kelima, keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Surabaya tanggal 19 Dzulqa'dah 1442 Hijriah bertepatan dengan 30 Juni 2021 Miladiah. Ketua Dr. Sholihul Absor Magister Kesehatan NPM 945245 ditandatangani, Sekretaris Dr. Mundakir Askep NS Magister Keperawatan NPM 794688 ditandatangani. Demikian pembacaan surat keputusan dari MPKU Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur terkait dengan pengangkatan Wakil Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan masa jabatan 2021-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan sumpah oleh MPKU Jawa Timur kepada para wakil direktur dipersilakan.
Suaranya nggak keluar, Dok. Ampun. Tes. Masuk. Sebentar, Dokter Absor suaranya belum keluar. Ya, suara saya didengar? Yes. Jelas ya? Jelas, Dok. Jelas. Oke, matur suwun. Dokter Asro ada? Kameranya Dokter Asro. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau barangkali nanti ketika saya melantik ada jeda atau internet saya hilang timbul, ya mohon ditunggu. Insya Allah nanti muncul lagi. Karena setengah jam yang lalu, 8:30 tiba-tiba internetnya trouble, IndiHome-nya trouble. Jadi ini saya pakai paketan HP. Baik, sebelum saya melantik para wakil direktur, saya bertanya dulu kepada 3 orang calon wakil direktur. Sanggupkah saudara dilantik sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan masa jabatan 2021-2025? Sanggup, insya Allah. Oke. Dokter Asro? Dokter Asro? Dokter Asro dengar ya? Sanggup. Oh iya, oke. Sanggup. Baik, saya lanjutkan. Sanggup. Oke, terima kasih Halo, Dokter Asro. sanggup. Ya, saya dengar. Dengar. Halo. Ya, saya lanjutkan ya. Baik, terima kasih Dokter Asro. Saya lanjutkan untuk diturukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, silakan dilanjut Dokter Asro. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, saya lanjutkan. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabil islami Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dilanjutkan. Raditu billahi robba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wabi Muhammadin nabiyya wa Wabil islami dina. Ya, lanjut. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya. Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saya berjanji. Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala saya berjanji. 1. Memegang teguh ajaran Islam. Memegang teguh ajaran Islam. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Dengan ikhlas. Nahi mungkar. Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memegang teguh ajaran Islam. 2. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. 2. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah dan melaksanakan amanah sebaik-baiknya. 2. Melaksanakan amanah sebaik-baiknya.
prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah dan melaksanakan amanah sebaik-baiknya. 3. Dapat menjadi teladan dan berjuang untuk kesejahteraan umat manusia. Dapat menjadi teladan dan berjuang untuk kesejahteraan umat manusia melalui Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Sebagai perwujudan rahmatan lil alamin. Sebagai perwujudan rahmatan lil alamin. 4. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya. Sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya. Baik ringan maupun berat. 5. Akan selalu taat pada undang-undang. Dan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan rumah sakit. 6. Akan selalu menjalankan peraturan yang berlaku. Di Persyarikatan Muhammadiyah baik tingkat pusat. Wilayah maupun daerah. Baik. Selanjutnya tidak perlu ditirukan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu 26 Zulqa'dah 1442 Hijriah, bertepatan tanggal 7 Juli 2021 Masehi, saya atas nama Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, melantik Saudara Dr. M. Asra Abdihi, spesialis urologi sebagai Wakil Direktur Medis, Saudara Dr. Andes Taufik Yudiantoro AK, MACC sebagai Wakil Direktur Keuangan, dan Saudara Rahmat Ardiansah Kuageno, SKM Magister Kesehatan sebagai Wakil Direktur Administrasi, Sumber Daya Islami dan Al-Islam Kemuhammadiyahan, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, masa jabatan 2021-2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pada para wakil direktur. Saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pengambilan sumpah sudah selesai. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara berikutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan kepada Ibu Hajah Umi Alia, MKes, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis PKU PWM Jawa Timur, Dr. Solihul Absor, MKes, beserta jajarannya, baik yang saat ini online ya. Juga yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamongan beserta seluruh jajarannya, semuanya online juga. Kemudian yang saya hormati Ketua MPKU PDM
Lamongan yang offline maupun yang online, juga seluruh ortom yang saat ini hadir secara online. Juga yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Lamongan yang hadir secara offline, matur nuwun. Yang saya hormati Dewan Pengawas Syariah yang hadir secara online juga para Wakil Direktur periode 2016-2020 yang hadir offline maupun online, dan seluruh hadirin yang bersedia menghadiri acara ini secara online. Alhamdulillah sudah kita ikuti bersama pelantikan para wakil direktur, baik yang bisa dilantik secara hadir di auditorium maupun yang betul-betul online. Jadi memang pelantikan ini pelantikan di era pandemi yang luar biasa, sehingga kita harus menerapkan teknologi menggunakan online. Saya mengucapkan selamat, tetapi selamat untuk bekerja keras kepada semua 3 wakil direktur. Karena fakta integritas yang 1 bulan yang lalu saya tanda tangani, itu isinya adalah tentang kaderisasi kepemimpinan, juga mengenai ideologi Muhammadiyah di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini, dan juga tentang bekerja secara disiplin, berintegritas, dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Jadi prinsip atau inti dari fakta integritas yang 6, kalau diperas ada 3 itu, membutuhkan teamwork yang agile, yang lincah. Apalagi di era pandemi seperti saat ini. Juga visi misi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan menjadi rumah sakit yang unggul, mandiri, berdaya saing tinggi, berbasis PKU, yang menjadi perwujudan dari iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta budaya organisasi, yaitu ikhlas, itkon, istiqomah, sobru, tartibu, dan waktihi. Ini semua satu hal yang harus diimplementasikan kepada seluruh karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dan kita membuat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini menjadi rumah sakit yang sesuai dengan visi misi. Nanti kita ganti aja, Mbak. Kemudian di era pandemi saat ini kita menghadapi tantangan. Tantangan terkait dengan aturan pemerintah yang berganti-ganti, kemudian juga adanya isu tentang nantinya global budget. Ini akan menambah beban kita dalam membuat rumah sakit ini bisa survive. Dan cara-caranya, pendekatannya, kita semua yang bergelut di bidang manajemen tentu sudah tahu ada kekuatan internal, eksternal. Nah, ini perlu kita padukan untuk membuat rumah sakit ini betul-betul bisa survive di tengah pandemi seperti saat ini. Juga kita harus memperbaiki atau meningkatkan brand image
maupun finance kita, kemudian juga pendekatan seperti yang ada di dalam balance scorecard, proses bisnis internal dari semua karyawan juga harus baik, kemudian customer satisfaction juga harus baik, finance dan learning and growth juga harus baik. Jadi hal-hal itu kemudian juga regulasi internal yang baru dari persyarikatan juga harus kita akomodir. Oleh karena itu ada tambahan di dalam Wakil Direktur Administrasi SDI, ada tambahannya Al-Islam Kemuhammadiyahan. Tentu ini perlu ditekankan dengan lebih baik lagi, sehingga semua yang berkepentingan, semua stakeholder ini bisa mendukung, menunjang terciptanya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang betul-betul unggul. Apalagi dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sebagai rumah sakit yang tersertifikasi syariah, tentunya ini juga membutuhkan kerja keras untuk bisa mempertahankan kesyariahannya. Demikian harapan saya pada semua wakil direktur, mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Dan untuk Dr. Asra yang saat ini sedang isolasi, mudah-mudahan diberikan kesembuhan cepat, sehat, sehingga kita sebagai tim direksi ini bisa bekerja dengan solid dan agile. Dan di akhir sambutan saya akan membacakan hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah dan sesungguhnya dia, kekuasaan itu adalah amanah dan di hari kiamat akan menjadi siksa dan sesal kecuali yang mengambil sesuai haknya dan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan." Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Haja Umi Alia MKes yang telah memberikan sambutan. Hadirin sekalian, sambutan akan disampaikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Lamongan. Kepada yang terhormat Bapak Putrandes Sadikin MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Majelis PKU Wilayah Jawa Timur, Pak Dr. Sholihul Absar dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak-Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan. Yang saya hormati Ibu Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari Dewan Pengawas Syariah. Yang saya hormati MPKU PDM Lamongan. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari PCM dan seluruh
hadirin yang bisa mengikuti pelantikan ini, baik yang offline maupun yang online. Ya Mas Arif ya. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmatnya semata pagi ini alhamdulillah kita sehat walafiat bisa mengikuti pelantikan Wakil Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan dengan baik, tertib dan hikmat. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa disanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan penerus perjuangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami ucapkan selamat kepada para wadir yang barusan dilantik, yaitu wadir medis Pak Dr. Asro, wadir keuangan Pak Taufik, dan wadir sumber daya insani dan al-Islam Kemuhammadiyahan, administrasi sumber daya insani al-Islam Kemuhammadiyahan, Pak Rahmat. Kami ucapkan selamat dan sekaligus kami ingatkan bahwa berapapun lamanya jabatan yang diberikan kepada kita itu hendaknya menjadi ruang untuk kita beramal soleh. Bagaimana sebesar apapun jabatannya, berapa lama pun yang diberikan kepada kita, itu hendaknya menjadi ruang bagi kita untuk beramal soleh. Karena kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah zat yang mematikan, yang menghidupkan, yang bikin kita mati dan bikin kita hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kepada kalian semua, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Ahsanu amala. Nah, tentu kemudian di dalam kita beraktivitas, kalau ada kekurangan, kekhilafan, dan sebagainya yang tidak kita sengaja, ayat itu ditutup dengan wahwal azizul ghafur. Dia yang maha perkasa, lagi maha pengampun. Yang kedua, selain jabatan itu sebagai amanah, tentu yang kedua kepada para wadir, jangan sampai punya perasaan bahwa aku kemudian jadi peran yang terpenting. Tapi jadilah kita dalam sebuah teamwork yang bagus, yang kemudian saling berbau, saling berkolaborasi, saling berbaur, dan kemudian menata sebuah manajemen menjadi kekuatan, apalagi di era kita menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Yaitu di hadapan kita ada pandemi COVID-19 yang hari-hari ini luar biasa. Tentu kemudian itu akan mendera, membebani, dan jadi tantangan bagi pengelola rumah sakit. Karena itu sekali lagi tidak ada yang terpenting kecuali semuanya adalah penting, menjadi tim kerja yang solid, menjadi tim kerja yang kompak, dan semuanya berjalan sesuai dengan tempat, tugas pokok, fungsi, dan sistem itu. Yang ketiga, ingat bahwa perserikatan kita ini adalah organisasi Islam, tajdid, dan organisasi dakwah. Maka setiap amal usaha yang dikelola oleh Muhammadiyah itu harus muncul, harus ada warna yang jelas, ada dimensi-dimensi perkaderan, ada dimensi dakwah, ada dimensi keislaman. Yang karena itu kemudian ada wadir al-Islam Kemuhammadiyahan. Itu kemudian menjadi catatan penting yang kita terus-menerus, karena organisasi kita
perserikatan kita adalah organisasi Islam, tajdid, dan organisasi dakwah. Semuanya yang dilakukan kemudian muaranya adalah dakwah, kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Insya Allah 3 hal itu saja yang kami sampaikan kepada kita semua dan lebih khusus kepada para wadir yang barusan dilantik, juga kepada Bu Direktur. Aku titipkan Rumah Sakit Muhammadiyah ini kepadamu untuk dikelola dengan baik dan menjadi alat dakwah yang terbaik. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Direktur MBT yang telah memberikan kesempatan secara online. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya yakni amanat Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur kepada beliau Dr. Solihul Absor, MKes, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf kalau kali suara saya terputus, mohon ditunggu karena sinyalnya di sini naik turun, ada trouble di jaringan internetnya. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan, Bapak Sodikin LC, lulus COVID ya barusan beserta seluruh jajarannya, kemudian MPKU beserta jajarannya, direksi dan karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan yang berbahagia dan saya cintai. Tak lupa juga saya sebut di sini pimpinan daerah Aisyah Muhammadiyah Lamongan dan seluruh ortom, para undangan baik yang ada di sana maupun yang online, dan mohon izin saya sebut ini yang saya hormati ini Pak Joni Setiawan ya yang ada jauh di sana yang memantau. Ini saya agak grogi nih yang memantau ini suhunya manajemen rumah sakit itu. Terima kasih atas kehadirannya, kehormatan bagi kami ini dihadiri jenengan. Yang pertama, yang penting yang saya titipkan kepada bapak-bapak, utamanya para sesepuh ini ya, pimpinan perserikatan, saya titip doanya selepas sholat khususon ya, baik sholat wajib maupun sholat malam ya. Jadi khususon setelah sholat itu, kalau doanya lewat WA itu saya kurang mantep gitu. Karena sekarang ini lagi ngetren tadi yang dikatakan Dr. Umi tadi, eranya era teknologi, semuanya teknologi. Tapi kalau yang doa ini saya tidak percaya WA. Apalagi kalau doanya itu copy paste, itu kok rasanya level mujarabnya itu turun banyak. Apalagi kalau pastenya sudah berkali-kali. Gitu. Jadi saya titip doa pada bapak-bapak semuanya. Doa pada mereka yang sudah mendahului kita ya kena COVID, termasuk juga salah satu anggota MPKU Dr. Sohib, agar diterima segala amal ibadahnya, diampuni segala salah dan dosanya, berikan kesabaran keluarganya. Dan yang kedua, saya juga titip doa agar yang saat ini sedang sakit ya, baik isoman termasuk Dr. Asro,
dan yang di rumah sakit, di ICU, termasuk yang sedang berjuang ini, pimpinan kita, Pak Sultan, mohon doanya agar mereka segera sembuh. Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya, itu. Dan tak lupa juga doakan kami, teman-teman yang di rumah sakit, agar sehat ya, kita semuanya sehat, khususnya teman-teman yang di rumah sakit, para direktur, direksinya, ya dijaga kesehatan keselamatannya, karena mereka inilah pertahanan terakhir dari pandemi ini. Amin ya Allah. Ya mohon doanya agar mereka semuanya selamat. Gitu. Yang selanjutnya di dalam kondisi yang krisis ini, saya memberikan pesan khususnya kepada direksi agar senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan karyawannya lebih dulu. Ya, jaga mereka sebagaimana surat yang sudah kami edarkan agar menjaga keselamatan kita. Ya, kalau keselamatan karyawan ini nanti terkorbankan, jalannya rumah sakit jadi pincang dan mungkin jadi lumpuh. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kemudian yang kedua itu mengamankan tempat tidur kita. Ya, khususnya kepada bapak-bapak pejuang persyarikatan semua dan karyawan. Jangan sampai kalau mereka sakit kesulitan untuk mendapat tempat tidur. Karena mereka lah karena misi kita salah satunya adalah mendukung perjuangan persyarikatan. Jadi amal usaha ini, rumah sakit ini adalah wahana, ya, wahana untuk mengabdi pada persyarikatan. Yang selanjutnya, yang inti dari apa yang ingin saya sampaikan itu terkait dengan pelantikan wakil direktur ini. Yang pertama itu saya ucapkan selamat kepada 3 orang wakil direktur, Dr. Asro, Pak Taufik, dan Pak Rahmat. Ya, selamat dan semoga bisa mengemban amanah ini. Mohon maaf, suara saya bisa didengar? Saya? Ya. Bisa Bapak. Saya jadi tidak bisa konsentrasi dengan baik ini karena terganggu jaringan internet. Baik, yang pertama saya ucapkan selamat. Kemudian yang kedua, saya percaya ya kepada direksi Dr. Umi dan wakilnya ini, itu nanti bisa mengemban amanah ini dengan baik 4 tahun ke depan. Saya percaya itu. Karena inilah komposisi direksi yang terbaik yang dimiliki Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan saat ini. Dan apalagi saat ini Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan didampingi oleh jagoan manajemen rumah sakit Pak Joni Setiawan, maka saya tidak khawatir 4 tahun ke depan rumah sakit ini mampu menghadapi tantangan kendala yang disampaikan oleh direktur tadi. Saya hakul yakin bisa. Tetapi yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tantangan yang paling berat adalah bagaimana direksi ini menyiapkan generasi mendatang. Jadi itulah yang menjadi concern MPKU di Jawa Timur. Kalau dipegang oleh 4 orang direksi ini saya yakin aman-aman saja. Tapi bagaimana nanti selepas Dr. Umi dan Pak Taufik purna tugas, nah itu yang menjadi kekhawatiran kami. Oleh karena itu pesan kami dan termasuk juga pesan dari pimpinan daerah ketika fit and proper test bahwa direksi ini wajib untuk menyiapkan ya generasi mendatang agar jalannya rumah sakit ya, saya lanjutkan.
agar jalannya rumah sakit ke depan itu bisa mulus-mulus saja. Itu yang paling penting. Nah, ada beberapa catatan dari MPKU. Kinerja rumah sakit ini barangkali juga menjadi informasi bagi Pak Joni Setiawan. Menurut analisis kami, Rumah Sakit Muhammadiyah ini ada di dalam masa-masa maturasi. Gitu ya. Ini adalah satu critical point di mana kedepannya nanti apakah decline ataukah bisa growth itu tergantung pada masa-masa yang semacam ini. Saya berharap mudah-mudahan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ada inovasi-inovasi baru sehingga tetap setelah masa maturasi ini bisa growth kembali. Itu yang ingin saya pesankan. Dan ada hal-hal yang secara personal sampaikan kepada direksi bahwa untuk menjadi seorang pimpinan yang baik ada 5 hal yang ingin saya pesankan. Yang pertama kompetensi, ya. Jadi yang pertama kompetensi, terutama kompetensi manajerial. Kalau Dr. Umi, Pak Taufik, Rahmat, saya mungkin tidak khawatir. Saya percaya mereka ini adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Tapi saya memberikan catatan khusus kepada Dr. Asro, ya, agar terus belajar tentang manajemen rumah sakit. Komitmen Dr. Asro pada saat fit and proper test itu menjadi catatan tebal bahwa Dr. Asro ini akan konsentrasi khususnya di dalam manajemen rumah sakit. Oleh karena itu Dr. Asro harus banyak belajar. Kalau Dr. Asro masalah medis itu sudah terkenal sejagat raya, ya. Bahkan Dahlan Iskan pun terkenal dengan Dr. Asro. Ya. Tapi dalam hal manajemen saya yakin Dr. Asro harus banyak belajar dan itu Dr. Asro memberikan komitmennya. Nah, atas komitmen itu kami meng-ACC, ya. Kami merekomendasi Dr. Asro ini menjadi wakil direktur. Tapi kalau misalnya nanti komitmennya itu artinya tidak dilaksanakan dengan baik, maka saya rasa SK-nya itu perlu dipertimbangkan ulang, ya. Jadi itu pesan saya. Yang kedua yang perlu dicamkan adalah bahwa direksi pimpinan itu harus punya dream. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pak Saad. Itulah dream. Jadi wajar kalau Bapak Ketua ingin impian-impian yang semacam itu, karena itulah salah satu kunci dari kesuksesan. Yang selanjutnya adalah empowerment. Bagaimana membina karyawannya, ya, penerusnya, agar bisa punya kemampuan melebihi dari para direksi ini. Salah satu indikator keberhasilan seorang pimpinan adalah bagaimana membimbing, membina, mendidik bawahannya itu menjadi berhasil, kalau perlu berhasilnya lebih sukses dari yang membimbing. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah bagaimana para direksi ini bisa menjadi model di dalam pelaksanaan, ya, hidup bermuhammadiyah di amal usaha, dan juga model bagaimana menjadi seorang profesional di amal usaha Muhammadiyah. Dan yang terakhir itu adalah love. Bagaimana seorang pimpinan itu dicintai dan mencintai bawahannya dengan tidak mengurangi ketegasan, kedisiplinan. Saya rasa Dr. Umi ini dikenal oleh bawahannya, dan saya juga mengenal beliau sebagai orang yang cerewet, gitu ya. Cerewet, marahi sana sini, ya kalau ndak cerewet, ndak marah sana sini, ya itu bukan Dr. Umi namanya. Tapi semuanya toh menyayangi, mencintai Dr. Umi sebagai direktur itu. Jadi saya rasa Dr. Umi ini bisa menjadi model bagaimana seorang direksi yang baik. Pak Taufik juga begitu, gayanya berbeda ya Pak Taufik. Itu.
diem, lemah, lembut, tapi penuh dengan rasa sentuhan hati nuraninya. Tidak perlu banyak bicara, tapi dihormati dan disayangi oleh anak buahnya. Jadi semacam itu. Untuk Pak Rahmat dan Dr. Asrok barangkali bisa meniru kedua senior ini untuk bisa menjadi seorang pimpinan yang baik. Itu saya rasa yang ingin saya sampaikan. Dan khusus yang terakhir, untuk keinginan menjadi tetap mempertahankan rumah sakit syariah, kami sangat mendukung dengan menggunakan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pusat, yaitu standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, yang Dr. Umi juga salah satu perumusnya. Saya harap itu bisa diimplementasikan. Di dalam rapat kerja di Blitar, rapat kerja kita yang terakhir sebelum pandemi, rasa Lamongan punya komitmen untuk memberikan contoh, ya, bagaimana sih standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah di Jawa Timur ini. Ada 3 rumah sakit saat itu kalau tidak salah, salah satunya Lamongan. Ya, mudah-mudahan Lamongan bisa melewati ini sehingga bisa menjadi contoh rumah sakit yang lain. Itu sebelum saya tutup pada Pak Joni, saya kenalkan bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini bagian dari jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah di Jawa Timur, termasuk di Indonesia. Kalau di Jawa Timur ada sekitar 32 rumah sakit. Dan kalau di Indonesia ada sekitar 125 atau 130 rumah sakit itu. Alhamdulillah kita terkoordinasi dengan baik, dan leadernya ini Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Mudah-mudahan ini masih tetap dipertahankan, dan mudah-mudahan di bawah bimbingan Pak Joni ini bisa lebih baik dan menjadi percontohan Rumah Sakit Muhammadiyah se-Indonesia. Demikian dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Sayyidul Absar MKes yang telah memberikan sambutan yang tentu ini memberikan amanah dan penyemangat kepada kita semua guna memajukan Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Baik, memasuki acara yang terakhir yakni doa dan penutup. Hadirin sekalian, secara online dan offline ada trouble sedikit. Nah, untuk doa kami alihkan ke Bapak Kiai Haji Mulyono AR. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal faksha wal munkar wasyuyuf al mukhtalifata wasyada'ita wal mihana ma dhuhara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian tadi secara paripurna acara pelantikan Wakil Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan periode tahun 2021 hingga 2025 kita nyatakan selesai. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf bila ada kesalahan di dalam kami memberikan pengantar acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.